Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Alkindi Akbar. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu dan pelihara semua ya. Semoga ya teman-teman sehat semua nih. Udah lama banget gak buat video. Terakhir membuat video itu gua tentang waktu itu Ogura sakit ya. Ogura sakit udah mau mati ya. Tapi anaknya udah sehat kembali. Dia ada di sana tuh, lagi ngebuluk tuh ya, Ogura tuh ya, lagi ngebuluk ya, dia free room ya, tidurnya nggak tahu di mana ya. Alhamdulillah dia udah sehat, udah 2 kali ya hampir kejadian Ogura mau lewat, dan alhamdulillah sekarang udah sehat lagi. Semoga tidak terjadi apa-apa, malah onigiri yang lewat ya teman-teman ya, malah onigiri yang lewat ya. Nah sekarang ya gue baru sempet banget buat video lagi ya. Oh ya, Roger waktu itu juga sempet lewat ya. Nah ini ada baru ya, gaco masih bahan ya. Insya Allah nanti mau kita jadiin dulu, kita adaptasin dulu untuk jadi gacoan. Kemarin udah mulai kegantangan tapi belum digantang, baru digantung-gantung buat suasana di lomba aja ya, cuman nggak diikutan ngelomba, hanya di trek-trek aja sama burung-burung lain ya. Nah ini belum ada namanya karena gue biasanya kalau burung gue kasih nama itu pas udah dapat misalnya masuk tulis sertifikat, itu baru gue kasih nama ya, jadi suka dadakan ya. Jadi ini anak belum ada nama ya. Oke, nah ini juga udah ada perubahan ya. Kemarin kan si Godzilla sama si Brook di sini ya. Ini udah gue pindah ke sana ya. Di sini itu si Surya sama si Kaguya ya. Nah di sana itu si Blanko sama betinanya, si Macha dan si siapa? Megawati ya. Nah ini ya, ini belum gue beres-beresin ya teman-teman ya, belum gue beres-beresin ya. Nah gue karena udah nggak buat video, gue sekalian mau buat video tentang fungsi rendeman ya, merendam iguana ya. Apa sih fungsinya merendam iguana ya kan? Dan sebenarnya walaupun di alam kan iguana tidak direndam ya. Ya, tapi ada yang suka iguana itu merendamkan sendiri ya. Merendamkan dirinya sendiri, itu kenapa ya? Sebenarnya gue tuh ngerendam itu cuman pertama supaya dia minum aja teman-teman ya. Walaupun gak direndam sebenarnya iguana itu juga bakal minum ya, karena kalau teman-teman taruh iguananya ada water dish ya, gue tuh yang di outdoor tuh nggak pernah gue rendam karena gue selalu taruh water dish yang agak besar ya, water dish yang agak besar, jadi biar dia bisa minum suatu saat ya. Pertama, yang kedua biar dia bisa mengatur suhu tubuhnya ya teman-teman ya, suhu tubuhnya dia, misalnya dia kepanasan atau apa, dia bisa langsung menyembuhkan diri sendiri ya. Yang ketiga juga untuk merangsang dia pup ya, jadi kadang-kadang ada iguana yang kena air, nyemplung ke air, dia selalu pup ya. Tuh lihat tuh ya, kan kadang-kadang dia di airnya tuh ada pup ya, tuh ada pupnya malah di air ya kan, tuh ya. Oh ya, kalau di outdoor kan selalu gue kasih itu water dish yang agak gede, jadi biar dia nyemplung ya, biar dia pup juga. Terus ada yang minum, terus ada juga yang kadang-kadang dia tidurnya itu di air ya, jadi dia mencari kenyamanan dia ya, suhu yang nyaman buat dia, entah suhunya dingin atau hangat, jadi untuk dia memilih. Nah kalau yang di sini kan di box gua ini kan, gua kan banyak yang soliteran itu gua taruh box itu, nggak gua kasih water dish teman-teman ya. Karena kalau gua kasih water dish itu terlalu banyak dan takutnya tumpah-tumpah ya, tumpah-tumpah jadinya itu lembab ya, ditambah dengan kotorannya jadinya bisa menimbulkan bakteri. Makanya gua kalau misalnya nggak pakai box gini, jadi gua imbanginnya minumannya pakai gua rendam ya, gua rendam supaya dia minum ya, supaya dia minum dan stabilkan suhunya ya. Karena kan di box itu kan kadang-kadang ngelungkep ya, entah itu panas entah dingin, apalagi gua di atasnya tuh seng ya, bawah seng panas ngelungkap, buktinya aja dia cepat mutasi karena panas. Jadi selalu gua rendam sebelum jemur ya, gua rendam sebelum jemur. Nanti juga
kadang-kadang habis gue jemur sampai mangap itu, sebelum gue masukin gue spray dulu ya, gue spray dulu supaya dia minum ya, stabil suhu tubuhnya, baru gue masukin. Jadi nggak pas saat panas banget tubuhnya itu gue masukin, jadi dia nanti dia udah minum, dijemur, haus ya, dehidrasi, masukin, dan posisi tidak ada minum itu makin kasihan. Jadi sebelum habis gua dijemur ya teman-teman ya, jemur mangap, sebelum dimasukin disemprotin lagi pakai spray ya. Ini gua ada spraynya tuh, pakai spray ini gue semprotin ya, pakai spray embun ya sampai dia adem lagi ya, adem lagi, baru nanti dimasukin kasih makan ya. Makanannya juga selalu sayurannya gue basahin ya, gue cuci ya. Selain untuk membersihkan zat kimia pestisida, itu juga bisa membuat sambil iguana itu makan sambil minum ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau menurut gue fungsi rendeman ya hanya seperti itu aja menurut gua ya teman-teman, menurut gua ya. Cuman mungkin ada teman-teman yang lain yang pemain fungsi rendaman itu buat apa ya. Nah kadang-kadang juga gua merendam itu pakai ini ya, strong herbs ya. Itu gua pakai rendaman itu seminggu 2 kali atau 3 kali strong herbs ya, gunanya supaya dia sehat ya. Oke. Biasanya gue pakai ini ya teman-teman, strong herbs ya tuh ya, gue rendam pakai strong herbs ya. Kalau nggak gue pas lagi rendam malam, biasanya gue kalau nggak sempet rendam rendam pagi-pagi ya, kalau cuacanya lagi bagus gue biasanya ngerendam malam sambil gue rendam pakai strong herbs ya. Jadi strong herbs itu jamunya dia ada antibiotiknya, ada penambah nafsu makannya ya, jadi buat dia lebih sehat lagi. Karena saat direndam itu ya, kadang-kadang iguana sambil minum ya, kadang-kadang juga kalau misalnya dia kayak begini terus nih, kepalanya kan ke atas terus, kita giniin ya biar dia minum ya, biar dia masuk hidung. Kan orang katanya kalau masuk hidung itu air bahaya, nggak masalah, dia kalau menyelam pasti airnya masuk hidung tuh ya, sambil dia minum ya. Karena dia reptil, udah bisa mengatur pernapasan air lewat hidung dan mulut ya. Itu menurut gua, bukan menurut ini. Jadi gua punya asumsi soto-sotoyan, oke? Ya gua udah melihara alhamdulillah dari 2020 yang ngerti-ngerti dikit dari soto-sotoyan, dan belajar dari teman-teman juga ya, dan gue nyari perawatannya sendiri gitu teman-teman ya. Tuh kan pup kan. Jadi juga direndam itu, misalnya teman-teman ingin boxnya bersih ya. Kalau inginnya box bersih dan tidak mau rajin membersihkannya gitu ya. Misalnya biasanya kalau kotor setiap hari dibersihin, biar jarang ngebersihinnya. Ya teman-teman juga bisa merendam ya, supaya dia pup di rendamannya ya. Setelah dia pup di rendamannya itu, jadi teman-teman bisa dibuang airnya. Jadi kandang iguana teman-teman, box iguana teman-teman itu bersih terus dari pup, karena iguana itu biasanya pup tuh sekali atau 2 kali ya. Kalau misalnya udah pup kayak begini, biasanya dia kan nanti dikasih makan sama teman-teman ya, kasih makan baru pup lagi besok, kecuali teman-teman ngasih makannya itu pagi malam ya. Kalau misalnya pagi aja ya, pagi aja itu bisa jadi dia sekali. Cuman ini semua ini tuh pupnya sekali aja, walaupun gua kasih pagi malam. Jadi paginya itu gua kasih sayur ya, masih gendut itu nggak gua bikin pup ya, terus gua kasih makan aja, nggak gua rendam. Cuman kalau misalnya direndam pasti dia pup ya, sampai pup aja ya. Kadang juga ada yang direndam nggak pup, nanti pas dijemur baru pup ya gitu. Nah biasanya kalau direndam itu di suhu-suhu yang nanggung-nanggung kentang, ini kan masih kentang-kentang gimana ya mataharinya ya teman-teman ya, dia memunculkan corak-coraknya ya. Tuh si Sadewa memunculkan corak-coraknya, si Gojo memunculkan corak-coraknya ya, ini juga memunculkan corak-coraknya. Nanti dijemur juga makin keluar coraknya ya. Jadi kayak suhu-suhu nanggung kentang gitu ya teman-teman ya, agak drop gitu. Oke, jadi segitu aja teman-teman ya
fungsi rendeman pada iguana ya, dan mungkin ada lagi fungsi yang lain dari teman-teman kita yang sudah berpengalaman ya. Kalau gua hanya men-share fungsi rendeman iguana versi gua sendiri ya. Jadi teman-teman jangan berpatokan sama gua aja, bisa mencari ilmu-ilmu di tempat lain. Jadi fungsinya itu selain buat iguana minum, iguana pup, mengatur suhu tubuh, itu apalagi ya, entah itu buat mutasi atau apa kan masih banyak lagi ya. Jadi teman-teman harus tetap mencari ilmu ya ke tempat lainnya, fungsinya itu seperti apa. Oke, segitu aja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iguana maca mantap yo.